Halo 90 Iden, simak sampai tuntas ya. Kalau tidak tuntas nanti salah simak lagi sobat. Dan jangan sampai ketinggalan subscribe kalian untuk mendukung channel ini agar berkembang sobat 90 Iden. Terima kasih. Lawan Irak dan Arab Saudi, timnas Indonesia dilarang sia-siakan kesempatan. Setengah peluang pun harus jadi gol. Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang saat menghadapi Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 8 dan 11 Oktober mendatang. Timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang saat menghadapi Arab Saudi dan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 8 dan 11 Oktober mendatang. Berkaca dari laga kontra Lebanon di FIFA Matchday beberapa waktu lalu, di mana timnas Indonesia unggul penguasaan bola namun tak mampu memaksimalkan satu peluang pun. Hasil imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, menjadi pekerjaan rumah, PR, yang enteng bagi tim pelatih yang dikepalai oleh Patrick Kluivert. Oleh karena itulah, pengamat sepak bola nasional, 90 Iden, mengingatkan agar Jai Idzes DKK bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang di round 4 nanti, karena skuad Garuda pastinya akan sangat sulit mendapatkan peluang mencetak gol. Saya membayangkan, segitu banyak peluang ya, meskipun enggak ada yang on target, itu enggak jadi gol. Enggak ada peluang, enggak ada on target gitu. Padahal kan nguasain permainan. Sesuatu hal yang sangat mungkin enggak akan kejadian waktu menghadapi Arab Saudi ataupun Irak di sana. Enggak akan sebanyak itu kesempatan peluang cetak gol yang akan dimiliki oleh tim Indonesia di sana. Kemungkinan besar. Menurut jurnalis senior ini, baik Arab Saudi maupun Irak levelnya masih berada di atas Indonesia. Apalagi Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah. Kedua tim ini bakal bermain ketat dengan pressing yang ketat juga. Menurut jurnalis senior ini, baik Arab Saudi maupun Irak levelnya masih berada di atas Indonesia. Apalagi Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah. Kedua tim ini bakal bermain ketat dengan pressing yang ketat juga. Nah, lawan Lebanon saja kita menguasai permainan, tapi untuk on target saja nggak ada. Nah, itu kan sebuah PR yang sangat besar. Waktu menghadapi Arab Saudi atau Irak, jangankan peluang satu, setengah aja harus bisa jadi gol. Karena enggak akan sering peluang yang didapat oleh tim Indonesia. Kita harus akui bahwa oke Indonesia lolos ke round 4. Tapi untuk level Piala Dunia, untuk level tim yang mapan di Asia, Arab Saudi sama Irak itu ada di atas Indonesia. Mereka punya sejarah yang bagus, mereka punya kompetisi yang bagus. Pemain-pemain level dunia ada di situ dalam sebuah ekosistem kompetisi yang bagus. Jadi pemain-pemain timnasnya juga levelnya juga di level yang bagus. Nah, ketika menghadapi Arab Saudi mendapatkan peluang itu cuma setengah ya harus bisa jadi gol. Istilahnya kan seperti itu. Nah, waktu lawan Lebanon kan susah untuk mendapatkan peluang. Intinya kita harus maksimalkan peluang sekecil apapun itu agar bisa cetak gol. Strategi 7 detik yang membuat timnas Indonesia kehilangan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Irak diklaim memiliki strategi yang bisa membuat timnas Indonesia kehilangan tiket Piala Dunia 2026 hanya dalam 7 detik. Graham Arnold memiliki formula tak biasa yang mengancam timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak dianggap telah menunjukkan wajah yang benar-benar baru di bawah asuhan pelatih Graham Arnold. Mengusung filosofi baru yang disebut strategi 7 detik. Hal itu bisa menimbulkan ancaman untuk Indonesia. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia sudah beberapa kali menghadapi Irak, tetapi selalu menelan kekalahan. Saat itu Irak masih dipimpin pelatih Spanyol, Jesus Casas, dan kini tonggak kepemimpinan berada di tangan Graham Arnold. Pelatih Australia diyakini telah membawa Irak pada filosofi sepak bola modern, dengan tekad dan kecepatan sebagai prinsip. Menurut pelatih asal Irak, Nater Al-Hatib, meski baru memainkan 4 pertandingan, Arnold sudah mampu menyampaikan ide-ide taktisnya. Disitulah terlihat formula baru Irak dengan strategi 7 detiknya untuk menghancurkan setiap lawan yang dihadapi. Graham Arnold baru memimpin Irak dalam 4 pertandingan. Mengingat situasi dan keterbatasan waktu, tidak adil menilai pelatih saat ini. Namun yang patut diacungi jempol adalah kemampuannya menciptakan filosofi baru bagi tim nasional Irak, yaitu kecepatan tim Irak merebut bola. Ketika kehilangan bola,
mereka mampu merebutnya kembali hanya dalam 7 detik. Filosofi ini tidak ada di era pelatih-pelatih Irak sebelumnya, kata Nater Al-Hatib. Timnas Indonesia pun diminta berhati-hati. Vietnam menilai strategi Irak ini bisa membuat skuad Garuda gagal mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Graham Arnold masih memiliki pekerjaan besar untuk mengatasi krisis di lini pertahanan. Menurut Nater Al-Hatib, masalah utama Irak saat ini adalah kurangnya bek tengah dan pemain mumpuni untuk bek kanan. Nater juga menilai bahwa Arnold tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu dalam waktu yang singkat. Yang mengkhawatirkan dari tim nasional Irak adalah masih adanya masalah lama yang belum terselesaikan, 90 Hidden. Patrick Kluivert bocorkan visinya di Timnas Indonesia. Apa tuh? Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 8 Januari 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi bertugas menukangi tim Garuda sejak awal Januari 2025. Kluivert memiliki target jangka pendek yang sangat jelas, yakni membawa tim Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Dalam waktu dekat, tim asuhan Patrick Kluivert tersebut akan berlaga pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, Patrick Kluivert juga memiliki visi yang menarik. Ia berharap bisa segera memiliki tim dengan visi yang sama, dari level usia muda hingga senior. Visi saya adalah agar tim U17, U20, U23, dan timnas senior dapat bekerja sama dengan sangat baik dan bekerja sama dalam garis yang pendek, ungkap Patrick Kluivert. Patrick Kluivert memberikan penjelasan mengenai visinya itu. Ia ingin sepak bola akar rumput hingga level timnas Indonesia senior bisa memainkan cara bermain yang sama. Hal itu bukan hanya soal menyamakan persepsi, tetapi juga agar tidak perlu adaptasi yang berlebihan ketika ada seorang pemain yang mendaki dari level kelompok umur ke level senior. Jadi, kita perlu memiliki visi yang sama untuk akar rumput hingga U17, U20, U23. Akan mudah untuk berpindah dari satu tim nasional ke tim nasional lainnya, jelas Kluivert. Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, Patrick Kluivert menegaskan dirinya tidak akan lupa dengan target jangka pendek yang ingin dicapai bersama timnas Indonesia, yakni mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Dan itu juga penting. Tentu saja, semua orang tahu bahwa jangka pendek berusaha untuk lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Patrick Kluivert terikat kontrak di timnas Indonesia hingga akhir Desember 2027. Kluivert dibantu banyak pihak selama menukangi tim Garuda, termasuk para asisten seperti Alex Pastor, Gerald Vandenburg, dan Denny Lanzaat. Yang jadi pertanyaan ke netizen, apakah pantas Patrick Kluivert tetap jadi pelatih timnas Indonesia ketika gagal lolos Piala Dunia 2026? Penyebab Patrick Kluivert merasa timnas Indonesia diuntungkan main di Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menilai skuad Garuda diuntungkan jelang melawan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keuntungan yang dimaksud adalah pemain yang bermain di Eropa tidak perlu melakukan perjalanan panjang ke Indonesia. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Jelas ini bukan perjalanan yang mudah bagi skuad Garuda, karena hanya memperebutkan satu tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Kevin Dix bisa langsung terbang dari Jerman ke Arab Saudi. Ya tentu saja, biasanya Anda terbang 14-15 jam ke Jakarta atau Surabaya. Tapi, Anda memiliki penerbangan langsung dari Amsterdam ke Saudi dalam 6 jam dan itu bisa menjadi keuntungan kecil bagi kita sendiri. Lanjut pelatih 49 tahun ini. Meski demikian, Patrick Kluivert tetap mewanti-wanti anak asuhnya karena menilai Arab Saudi semakin berkembang. Terbukti di FIFA Matchday September 2025, skuad asuhan Hervé Renard itu menang 2-1 atas Makedonia Utara dan menahan tuan rumah Republik Ceki 1-1. Mungkin ada sebuah keuntungan kecil. Oktober nanti kita harus berhati-hati, tapi saya tidak berpikir skuad mereka benar-benar berubah banyak, tapi Anda tahu mereka tetap berkembang tentu saja dan kita juga perlu berkembang, terang Kluivert. 2. Persiapan mepet timnas Indonesia. Para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa memang akan langsung berkumpul di Arab Saudi. Pasalnya,
persiapan skuad Garuda terbilang mepet. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi terlebih dahulu pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari WIB, dan baru menantang Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Seluruh pertandingan tersebut berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia harus waspada. Arab Saudi jalani persiapan gila. Timnas Arab Saudi bersiap habis-habisan menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum bentrok dengan skuad Garuda, Green Falcons menjalani serangkaian uji tanding melawan tim-tim dari benua Amerika dan Eropa. Begitu fase ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia rampung pada 10 Juni 2025, Arab Saudi langsung ikut ajang Gold Cup mulai 16 Juni. Di fase grup, mereka tergabung dengan 2 negara Karibia dan 1 negara Amerika Utara. Hasilnya cukup beragam. Laga perdana, Arab Saudi menang tipis 1-0 atas Haiti. Namun di laga kedua, mereka kalah 0-1 dari Amerika Serikat. Pada pertandingan terakhir fase grup, Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Trinidad Tobago. Hasil tersebut tetap membawa mereka lolos ke perempat final, meski langkah Green Falcons terhenti setelah kalah 0-2 dari Meksiko. Tak puas dengan uji tanding di Amerika, Arab Saudi memanfaatkan FIFA Matchday September 2025 untuk menghadapi tim-tim Eropa. Hasilnya, mereka menundukkan Makedonia Utara 2-1 dan bermain imbang 1-1 dengan Republik Ceko. Rangkaian laga uji tanding ini jadi bagian dari persiapan matang Arab Saudi menghadapi Timnas Indonesia pada Matchday pertama fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dijadwalkan 8 Oktober 2025. Selain Indonesia dan Arab Saudi, grup B juga diisi Irak. Skuad Garuda akan melawan Irak pada 11 Oktober, sementara Arab Saudi akan menghadapi Irak 3 hari berselang, 14 Oktober. Siapapun yang keluar sebagai juara grup bakal otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up harus melanjutkan perjuangan ke fase kelima, mempertahankan peluang mereka meraih tiket ke Qatar.